Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya akan mengungkap tentang keluar biasaan ya, negeri Iran atau bangsa Iran atau negara Iran yang berkait dengan sekarang ya. Iran menerima penyerbuan Amerika dan Israel. Begini para pemirsa, ini saya di sebuah sawah ya, sendirian. Ini saya senja hari ya, menjelang maghrib. Ini suasananya bagus sekali para pemirsa. Sawah ini. Jadi yang pasti bahwa bangsa Iran itu bangsa yang bukan kaleng-kaleng, bangsa yang luar biasa, bangsa yang berperadaban 6.000 sampai 7.000 tahun ya, dibandingkan Amerika yang baru 250 tahun. Jadi secara peradaban, secara kultural, secara sosial, secara budaya ya, budaya kultural jauh Amerika jauh. Dan ini Donald Trump dan Benjamin Netanyahu itu kecelik ya, bahasa Jawanya kecelik, bahasa Indonesianya apa namanya ya, miskalkulasi. Jadi tidak sama sekali nggak menduga, jadi kecelik ya, terkecoh ya bahasa paling pas terkecoh bahwa ternyata Iran belum hancur, Iran masih kokoh, Iran masih menghamburkan ribuan rudalnya ke titik-titik sasaran di Iran, di Israel dan di negara Teluk yang bersahabat dengan Amerika. Jadi ada 11.000 titik, kata Donald Trump, ada 11.000 titik di Iran yang dihancur leburkan. Jadi jenderal-jenderal Amerika, jenderal-jenderal Israel itu merasa heran, merasa bingung, pusing 7 keliling, kenapa kok Iran tidak hancur. Padahal ada 11.000 titik ya, infrastruktur baik itu pusat-pusat energi, infrastruktur jalan, bangunan, jembatan, bahkan kemarin baru menghancurkan kan ya, jembatan tertinggi di Timur Tengah di Iran. Dan Iran akan membalasnya dengan akan menghancurkan 8 jembatan juga di Israel. Jadi nggak pernah selesai. Jadi bahwa bangsa Iran itu bukan bangsa yang kaleng-kaleng, bukan bangsa kemarin sore, bukan bangsa yang digertak terus menggeret ya, mental kerupuk, mental tempe, tidak. Bangsa Iran itu bangsa yang sangat luar biasa dan ya memang harus begitu, itu qadarullah. Sehingga para pemirsa, Iran sendirian diblokade dari tahun 1979 sampai sekarang hampir 40 tahun lebih, diblokade ekonominya, diblokade teknologinya, diblokade sosialnya, diblokade kulturalnya, budayanya, diblokade apapun ya, tidak boleh bergaul dan berdagang dengan ratusan negara. Sampai sekarang masih eksis, masih kuat. Juga Iran selalu dikejar-kejar Amerika dengan dalih Iran menyembunyikan senjata nuklir, Iran sarang teroris, Iran pengacau dunia, itu kata Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Ya terserah kata Donald Trump, kata Benjamin Netanyahu tersebut. Mau ngomong apa, yang penting kan nyatanya para jenderal Amerika, ahli strategi Amerika, para jenderal ahli strategi Israel itu kebingungan. Jadi kok tidak hancur, kok masih bisa menutup Selat Hormuz, kok masih menyerang Israel dengan rudal-rudalnya, kok masih menggempur pangkalan-pangkalan militer punya Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Ini Amerika bingung, gak masuk akal. Dan juga melihat strateginya Ayatullah Mujtaba Khamenei itu,
yang dari semenjak beliau tanggal berapa setelah 28 Februari itu diangkat menjadi pemimpin tertinggi spiritual Iran, sampai sekarang nggak pernah muncul. Hanya beliau ketika habis diangkat muncul satu kali dan berpidato 12 menit. Jadi ada dua bagian pidato Ayatullah Mustafa Khamenei itu. 6 menit pertama beliau menyatakan kebiadaban Amerika Israel, kekejaman, kebengisan yang telah membunuh bapak kandungnya ya. Ali Khamenei membunuh istrinya, membunuh anaknya, membunuh para jenderal, menghancurkan berbagai infrastruktur militer, struktur ekonomi, struktur minyak dan seterusnya. Itu 6 menit pertama. 6 menit kedua Ayatullah Mustafa mengeluarkan tuntutan, mengeluarkan kecaman, mengeluarkan kutukan kepada Amerika dan Israel, dan itu menggetarkan, mengerikan. Itu setelah itu sampai sekarang diam. Sampai sekarang Mustafa Khamenei diam, diberitakan beliau ada di Soviet karena cedera berat. Tapi itulah strategi intelijen, beliau kan ahli intelijen, beliau kan pemimpin tertinggi yang sudah jam terbangnya sangat tinggi di kemiliteran, sehingga ya Amerika dan Israel terkecoh. Jadi para pemirsa, bahwa saya pribadi, saya juga sangat menyesalkan perilaku para negara-negara Arab di Teluk ya, yang Arab Saudi, yang Uni Emirat Arab, yang Qatar, yang Irak mending, sudah mulai membantu Irak. Dan Kuwait dan sebagainya itu kan tidak berpihak ke Iran. Padahal sesama Muslim, meskipun Iran itu Syiah, ya, mereka Sunni. Tapi ya bagi saya sangat saya sesalkan dan saya sangat menyayangkan kenapa negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar ya, dan sebagainya itu malah berjalan bareng dengan Benyamin Netanyahu, malah berpelukan, malah ada sering kita dengar informasi Pangeran Muhammad bin Salman, MBS itu Muhammad bin Salman, bukan Muhammad Basis. Kalau saya kan MBS juga, Muhammad Basis itu saya bukan MBS. Muhammad bin Salman yang sekarang pemimpin di Arab Saudi itu malah di bawah tangan sering menelpon Donald Trump agar menyerang Iran. Karena apa? Karena ketakutan si Arab Saudi ini kepada Iran. Jadi para pemirsa yang diberkahi Allah, bahwa kita sebagai manusia, yang berbudi, berbudaya, ya, berhati nurani, dan juga sesama Muslim, selayaknya lah kita berpihak pada kebenaran, berpihak pada hati nurani, berpihak pada mata hati, berpihak pada kebenaran hakiki, bahwa piye atau bagaimanapun Iran dalam kondisi yang luar biasa terdesak ya, luar biasa terhimpit, luar biasa terkejut, dan tugas kita adalah memberikan concern, memberikan kepedulian pada Iran. Kita doakan dan kita wajib hormat ya, wajib acungi jempol dua tangan, jempol dua kaki kepada Iran, bangsa Iran, negara Iran. Jadi kita jangan biarin aja Iran kan Syiah, biar sekali aja dibom nuklir oleh Amerika, biar mampus, nggak boleh begitu. Itu sering saya dengar, nggak boleh. Jadi menurut saya Iran adalah bangsa yang luar biasa, satu-satunya negara ya, petarung bebas yang berani melawan Iran head to head, bahkan melawan Amerika, melawan Israel sekaligus, bahkan dikeroyok ya oleh negara-negara Teluk, terutama Uni Emirat Arab. Itu kan begitu dahsyatnya, termasuk menghentikan rudal-rudal dari Iran yang ke Israel, dicegat dengan pencegat rudal di Uni Emirat Arab. Jadi begitu para pemirsa yang diberkahi Allah, semoga kita semua diberkahi Allah dan kita diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan, keberkahan, lancar rezeki, rahmat dari Allah. Maaf bila ada keliru kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.